Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Halo Bapak Ibu Saudara, kembali lagi bersama saya Olive dan partner saya Diki nih. Pada minggu ini kami akan membawakan berita hangat seputar Live Anugerah Kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelumnya kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Nama-namanya akan kami tampilkan di layar. Nah, kita akan ada 2 revival nih, hari Rabu jam 7:30 malam. Dan kami tentunya mendorong Bapak Ibu Saudara nih untuk kita sama-sama berpartisipasi dalam doa. Nah, selanjutnya kita ada acara yang gak kalah seru dari acara-acara lainnya, yaitu Unfold episode keempat pada hari Jumat pada jam 8 malam dan tentunya di YouTube No Life Anugerah Kebenaran. Jangan lupa untuk disaksikan ya Bapak Ibu Saudara. Dan setelah kebaktian ini kita akan ada Little Disciples nih jam 5 sore dan tentunya akan ditayangkan di YouTube No Life Anugerah Kebenaran. Bagi adik-adik jangan lupa ditonton ya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasi yaitu tombol lonceng di sebelah tombol subscribe supaya nggak ketinggalan berita-berita terbaru dari YouTube No Life Anugerah Kebenaran. Sekian dari kami, saya Olive dan partner saya Diki. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita ketemu lagi di hari Minggu. Hari kebaktian minggu ini kita mau menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami boleh merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan jawab setiap hati kami Tuhan biar kami melihat terobosan terjadi, biar kami melihat mukjizat terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Biar kiranya ketika pujian kami, penyembahan kami dinaikkan Tuhan, belenggu-belenggu dipatahkan, tembok-tembok iblis diruntuhkan, ada kelepasan terjadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Oh,
Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Let's venture out the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice, and shout. He rises down in high. When darkness tries to hide, tremble at His cold, tremble at His cold. How great is thy God? Sing with me, how great is thy God, and all will see how great is Mendengar suaranya besar, Allahku nyanyikan besar, Allahku selamanya besar dan ajaib. Tuhan besar.
Kemuliaan
dengan sorak-sorai kebaktian. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Tuhan untuk jamahan. Kami percaya Tuhan saat ini kegerakan terjadi, mujizat itu terjadi, terobosan terjadi. Tuhan kami membuka hati kami mendengarkan firman dan biar firman itu menjadi firman yang hidup bertanam dalam hati kami. Bapak urapi hamba berbicara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang percaya semua katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Saya percaya Bapak Ibu sehat-sehat saja dan bersukacita tentunya. Oke, sebelum kita mulai kebaktian kita, sebelum mulai khotbah, saya ada sharing sedikit mengenai persembahan. Di 1 Korintus 16 ayat 1 tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus, hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan bahwa ketika kita mau memberi, mari kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ada persiapan. Contohnya, Paulus berpesan bahwa di hari pertama setiap minggu, mereka menyisihkan sesuatu. Saudara, saya dorong saudara untuk ketika saudara memberi, saudara sudah merencanakan, saudara sudah doakan, dan saudara tahu persis apa yang saudara mau beri, berapa yang saudara mau beri. Nah, terutama perpuluhan saudara. Di tiap minggu, awal minggu atau di tiap awal bulan, mari kita sisihkan sebelum semua uang yang kita dapat kita pakai. Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita supaya kita memberkati orang lain. Kita memberkati gereja dan pekerjaan yang ada di dalam gereja. Itu aja saudara yang saya mau sharing untuk pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami percaya, Engkau ajar untuk menyisihkan sesuatu, untuk mempersiapkan apa yang kami mau memberi, apa yang kami akan beri, dan kami doakan. Kami percaya setiap pemberian kami berarti bagi orang lain, berarti bagi gereja, bagi pekerjaan Tuhan. Dan Bapa, kami percaya Engkau sanggup melimpahkan berkat di atas kami. Sesuai firman Tuhan, sampai tidak cukup ruang untuk menampung, dan Kau menumbuhkan buah-buah kebenaran kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur Engkau memberkati setiap tangan yang beri dengan sukacita, dengan sepenuh hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara bisa memberi sesuai dengan nomor rekening yang ada tercantum di layar. Demikian untuk persembahan dan persepuluhan pada pagi hari ini. Tuhan berkati. Shalom, selamat pagi Jemaat NLAK Serang, Citra, Surabaya, dan Taipei. Hari ini saya akan membagikan sharing firman Tuhan
tentang mendengar suara Tuhan dan ketaatan padanya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk hadirat Engkau. Terima kasih untuk kuasa Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh belajar Tuhan kebenaran Engkau Tuhan. Dan kebenaran itu memerdekakan kami. Kebenaran itu Tuhan memulihkan kami, menyembuhkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Ketika firman disampaikan, firman itu masuk ke dalam setiap hati kami, dan firman itu merubah hidup kami, merubah cara pandang kami. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mendengar suara Tuhan itu mudah apa enggak ya? Saya percaya itu tidak sulit. Bila kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan, punya waktu dengan Tuhan. Ketika kita punya waktu dengan Tuhan, kita bisa mendengarkan suara Dia dengan baik. Dan saya percaya itu sesuatu yang sebenarnya itu tidak begitu sulit buat setiap kita. Dan sebagai anak Tuhan, bagi kita yang sudah lahir baru itu, saya rasa itu mendengar suara Tuhan itu hal yang biasa. Bukan sesuatu yang sulit. Mendengar suara Tuhan adalah hal yang terpenting dalam kehidupan iman kita. Sebab tanpa kita mendengar suara Tuhan, iman kita tidak akan bertumbuh. Tanpa dengan mendengar suara Tuhan, iman kita tidak akan berakar. Dan tanpa mendengar suara Tuhan, iman kita tidak akan menjadi aktif dalam kehidupan sehari-hari kehidupan kita. Itu sebenarnya kita perlu mendengar suara Tuhan sehingga iman kita bertumbuh. Iman kita itu berakar dan iman kita itu terus semakin aktif dalam keseharian hidup kita. Kenapa kita perlu mendengar suara Tuhan? Saya rasa kalau kita tidak mendengar suara Tuhan, maka kita akan mendengar suara-suara yang lain. Suara yang gak jelas lah pokoknya. Ya. Kita bisa belajar dari Alkitab ketika Adam dan Hawa waktu awal, kita bisa mulai melihat firman Tuhan di Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan berbicara dengan jelas kepada Adam bahwa buah yang ada di dalam Taman Eden ini boleh kamu makan semuanya, kecuali buah pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Dan itu cukup jelas sekali. Dan Adam mendengar itu. Adam bisa mendengar suara Tuhan dengan baik, dengan jelas. Kita bisa lihat bahwa semua kita tahu bahwa setelah Adam memakan buah pengetahuan itu, rohnya menjadi mati. Ya, tubuhnya tidak mati, jiwanya tidak mati, tapi rohnya mati. Itu sebabnya manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, karena Adam dan Hawa tidak mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya, dia mendengarkan apa yang ular itu katakan kepada dia. Kita bisa lihat di Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan ayat pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat, yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Ayat pertama ini adalah setan berbicara. Berarti ini setan itu ada suara ular. Ya. Nah, ayat kedua dan ketiga ini adalah suara Tuhan. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pengetahuan yang ada di tengah-tengah taman
Allah berfirman, "Jangan kamu makan ataupun teraba buah itu, nanti kamu mati." Ya. Lalu kita akan lihat di ayat keempat dan kelima, suara setan, suara ular. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan melihat seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Jadi kita bisa melihat, saudara, bahwa Hawa lebih mendengar suara ular, suara setan, lebih percaya dengan suara ular itu dan suara setan itu daripada suara Tuhan. Hawa itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya. Ya. Hati Hawa lebih tertarik dengan suara setan. Sejak itulah manusia mulai jatuh ke dalam dosa. Dan sejak itulah Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Jadi kita bisa melihat, kita bisa belajar bahwa walaupun Adam mendengar suara Tuhan dengan baik, tetapi Adam tidak taat. Dan Adam memilih percaya apa yang ular itu katakan. Jadi kita bisa belajar bahwa ketika kita tidak taat dengan apa yang Tuhan katakan, walaupun kita dengar dan kita tidak taat kita melakukannya, kita akan mendengar suara yang lain. Jadi itu sebabnya kenapa sih Yesus perlu datang ke dunia ini? Dia perlu mati di kayu salib. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Kita harus tahu, kita diselamatkan supaya kita dikembalikan hubungan. Roh manusia kita dihidupin kembali. Sehingga kita punya hubungan dengan Tuhan kembali. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kembali. Kita bisa berdoa dengan Tuhan kembali. Berarti itu penting. Ya. Itu penting buat kita. Kita bukan sekedar waktu kita terima Tuhan, kita dilahirkan kembali, kita hanya diselamatkan saja. Tapi lebih daripada itu, Tuhan memulihkan hubungan kita dengan Dia. Supaya kita bisa berdoa langsung kepada Dia. Bagaimana cara kita mendengar suara Tuhan? Cara kita mendengar suara Tuhan, yang pertama, Tuhan berbicara lewat firman-Nya. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Alasan Yohanes mengawali Injil dengan menggambarkan Yesus sebagai firman yang tertulis. Ya, sebagai logo, sebagai firman yang menjadi daging, yaitu Yesus yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita. 1 Yohanes 1-4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah
dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 4. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah sebabnya sangat penting buat setiap kita sehari-hari untuk membaca firman Tuhan, sehari-hari untuk merenungkan firman Tuhan, sehari-hari untuk memperkatakan firman Tuhan. Kita harus percaya bahwa firman Tuhan itu hidup. Dan firman itu bukan saja hidup, dan firman itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ketika kita baca firman Tuhan, yang saya alami itu, saya semakin antusias. Ketika saya membaca firman Tuhan, saya semakin bergairah. Karena saya percaya firman itu penuh dengan kuasa. Firman itu kuat. Firman itu hidup. Firman itu tajam. Dia seperti pedang bermata dua. Itu sesuatu yang luar biasa. Ketika saya mulai membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang enak kita baca, yang kita rindu ingin terus membacanya. Kenapa? Ketika pertama kali saya mengenal Tuhan, saya membaca Yesus menyembuhkan. Setiap orang yang datang kepada Yesus disembuhkan. Orang lumpuh yang digotong datang kepada Tuhan disembuhkan. Dan wanita pendarahan yang 12 tahun, dia menghabiskan seluruh hartanya, Alkitab katakan. Ketika dia datang kepada Tuhan, dia hanya berkata dalam hatinya, asal saja ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan Alkitab mencatat seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ini sesuatu yang luar biasa. Dia hanya berkata dalam hatinya loh. Dia tidak perlu didoakan. Itulah iman. Amin. Itulah iman. Ketika kita percaya, kita melakukannya, kita akan menerima berkatnya. Dan saya senang sekali. Di Yohanes 14 ayat 12 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Haleluya. Amin. Ya, kita bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa yang menarik kehidupan saya, dan saya begitu tertarik dengan firman Tuhan. Ketika saya membaca firman Tuhan, saya berkata, Tuhan, itu saya mau. Saya rindu itu. Saya rindu untuk doain orang. Dan saya membayangkan ketika Yesus mendoakan, yang kita lihat, kita tahu bahwa ketika Yesus datang ke satu tempat, itu terjadi mukjizat. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Itu sesuatu yang luar biasa.
Dan saya berkata, Tuhan, saya mau seperti itu. Saya rindu. Saudara dan saya dapat melakukan, amin, melakukan satu pekerjaan yang besar. Yang Yesus lakukan, saudara dan saya bisa lakukan itu. Karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita. Sesuatu yang luar biasa. Di Markus 16 ayat 17 dan 18 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Ketika saya baca firman ini, wow, sesuatu yang luar biasa. Itu menarik. Sesuatu yang menarik, sesuatu yang membuat hidup saya itu begitu bergairah. Buat tanda-tanda ini menyertai setiap kita orang-orang percaya. Kita akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Amin. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kita harus pergi mendoakan orang sakit, pergi melepaskan orang-orang yang terikat oleh setan. Ketika kita pergi, tanda-tanda ini menyertai kita. Kalau kita tidak pergi, tidak ada tanda-tanda. Kita harus pergi memberitakan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Ada amin. Dan saya begitu bergairah, dan di dalam kehidupan saya, pelayanan saya mendoakan, ya, mendoakan orang itu biasa aja. Tiba-tiba terjadi pelepasan, tiba-tiba terjadi kesembuhan. Padahal saya tidak mendoakan pelepasan. Itu sesuatu pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Kalau setiap kita rindu ingin dipakai Dia, maka tanda-tanda ini menyertai kita. Tanda-tanda ajaib, mujizat, pelepasan, kesembuhan menyertai setiap pelayanan kita. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan begitu bergairah sehingga kita terus ingin melayani Tuhan, terus ingin melayani Tuhan. Kadang-kadang kita cuma ngobrol aja, cuma ngobrol. Habis ngobrol, Tuhan ngomong sama saya, doain dia. Kata kuncinya gak panjang lebar, doain dia. Nah, kita harus taat. Amin. Ketika kita dengar suara Tuhan, kita taat. Kita lakukan. Itu bagian kita. Ya. Selanjutnya adalah bagian Tuhan. Roh Kudus sendiri yang akan bekerja. Ketika saya taat, Tuhan suruh saya doakan dia. Saya bilang sama dia, boleh saya doain kamu? Dan ketika didoakan, itu terjadi pelepasan dengan sendirinya, ya, dengan sendirinya tanpa diusir, ya, tanpa kita usir setannya gitu. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan lebih luar biasanya lagi, kesembuhan itu terjadi, saudara. Padahal saya tidak mendoakan kesembuhan. Tuhan hanya suruh saya doakan aja biasa. Ketika saya lagi doakan, terjadi manifestasi. Kenapa? Roh Kudus sendiri bekerja luar biasa. Jauh melebihi apa yang kita doakan. Jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Itu sesuatu yang luar biasa. Saya tidak mendoakan dia pelepasan loh. Saya hanya mendoakan dia biasa aja doa. Terjadi pelepasan,
terjadi kesembuhan. Ada seseorang yang waktu itu kita baru doa jemaat selesai. Setelah selesai, cuma ngobrol-ngobrol gitu doang. Nah, ketika lagi ngobrolnya itu, Roh Kudus berbicara. Dan saya dengar. Dan saya lakukan. Doakan ibu ini. Sesederhana itu Bapak Ibu sekalian. Tidak sulit. Tidak sulit dengerin suara Tuhan. Cuma kita belajar taat aja. Doakan ibu ini. Jadi ketika kita dengar suara Tuhan, kita harus taat padanya. Kuncinya, ya. Ketika saya dengar Tuhan berbicara kepada saya taat dan saya lakukan. Itulah ketaatan kita. Selanjutnya, kuasa Roh Kudus yang bekerja. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan saya melihat di dalam kehidupan saya, itu Roh Kudus itu real, bekerja luar biasa. Cuma kita doakan aja terjadi pelepasan dan kesembuhan dengan sendirinya. Saya nggak tahu ibu itu punya sakit. Saya nggak tahu. Yang saya tahu Tuhan suruh saya doakan dan saya lakukan itu. Sesimpel itu aja. Jadi nggak sulit. Amin. Setiap kita bisa. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Kita bisa melakukan itu. Perintah Tuhan kepada kita adalah apa? Pergi. Pergi. Pergi, bahwa ada penyertaan Tuhan menyertai kita. Ketika kita pergi, tanda-tanda ajaib, mujizat menyertai pelayanan kita. Ada amin. Sesuatu yang luar biasa. Itu Tuhan berbicara. Kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, kita pegang firman Tuhan itu. Buat tanda-tanda ini menyertai setiap kita orang-orang percaya. Ketika kita menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Ketika tangan kita menumpangkan atas orang yang terikat itu akan dilepaskan dengan sendirinya. Roh Kudus itu bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Ada amin. Yang kedua, Allah berbicara kepada kita melalui apa? Hati kita, hati nurani kita. Hati nurani kita itu persekutuan kita dengan Dia. Kita harus punya waktu. Punya waktu untuk berdoa. Punya waktu untuk menyembah. Punya hati yang lapar dan haus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Mereka akan dipuaskan. Ada amin. Kalau hati kita haus, lapar akan Tuhan, kita rindu ingin bersekutu dengan Dia setiap saat, setiap hari. Bersekutu dengan Dia itu mudah, sederhana. Simple. Saudara cukup menyembah Tuhan, muji Dia, berbahasa roh. Dan saya mau kasih tip rahasianya kuasa ketika kita berbahasa roh. Ya. Jadi saya pribadi membangun kebiasaan berbahasa roh senantiasa kapan saja di mana saja. Ya, kapan saja di mana saja ketika kita ada waktu luang. Jangan bengong. Ada waktu bengong. Ya.
pakai waktu yang ada berbahasa roh aja. Ketika kita mulai berbahasa roh, roh kita itu semakin aktif. Maka kita akan semakin peka. Apalagi setiap kita, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita setiap hari berdoa minimal 1 jam, kita akan semakin peka dengan suara Tuhan. Ada amin. Setiap hari kita baca firman Tuhan, setiap hari kita berdoa, kita berbahasa roh 1 jam. Dan saya kasih tahu, jangan hanya 1 jam saja. Berbahasa roh senantiasa. Kapan saja, di mana saja kita ada waktu. Waktu yang kosong itu, waktu yang kita lagi kerja, kita bisa sambil berbahasa roh. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi sebagai orang percaya, saya hanya ingin menyampaikan setiap kita harus membiasakan diri untuk berbahasa roh setiap saat. Rahasia pelayanan Rasul Paulus yang di Alkitab, Paulus begitu dahsyat dipakai Tuhan, begitu luar biasa dipakai Tuhan. Kita lihat di 1 Korintus 4 ayat 18. Demikian firman Tuhan, 1 Korintus 4 ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Wow. Paulus berkata, aku berbahasa roh lebih banyak daripada kamu semua. Ini rahasianya. Kenapa Paulus begitu diurapi oleh Tuhan? Nah, Paulus berbahasa roh lebih banyak daripada kebanyakan orang. Kalau setiap saat kita berbahasa roh, itu hadirat Tuhan itu begitu dekat dengan kita. Itu sesuatu yang luar biasa. Roh kita itu semakin peka. Roh kita itu semakin peka, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Kita punya hubungan terus dengan Tuhan. Roh kita dengan roh Tuhan itu berhubungan. Ini akan mempermudah kita mendengar suaranya. Kita nggak bakal salah dengar suaranya. Ingat, ketika kita tidak peka dengan suara Tuhan, kita akan dengarkan suara yang lain. Adam mendengar suara Tuhan dan dia tidak taat, dia tidak lakukan. Yang Adam lakukan, malah Adam dengar suara ular itu, si setan. Ketika kita peka dengan suara Tuhan, Tuhan banyak berbicara kepada kita. Bagian kita tuh melakukannya. Ada amin. Saya mau kasih satu kesaksian juga. Sewaktu RE sesi konseling, konseling itu kan kita biasa dibagi-bagi kelompok, ya kan. Nah, kita beberapa kelompok, ada tim beberapa. Saya juga lagi melayani, tim yang lain juga lagi pada melayani. Ada satu tim yang lagi melayani pelepasan. Itu kelihatannya iblis tuh manifestasi terus. Dilayani itu kayaknya nggak lepas-lepas. Saya ngeliatin, dan saya masih tetap melayani. Sambil melihatin di depan, kelihatan di depan kan, di satu ruangan bersama-sama. Dan setelah sampai saya selesai melayani juga, tim teman saya ini belum selesai juga. Bahkan iblis itu manifest.
Terus Roh Kudus bilang sama saya, tanya orang itu, dia dapat sesuatu apa? Itu yang mengikat. Saya langsung bantuin tim yang lagi melayani pelepasan itu. Sederhana. Saya bangunin orangnya. Pak, bangun Pak. Karena dia lagi manifest. Ingat, iblis harus tunduk di dalam nama Yesus. Ya, iblis harus tunduk di dalam nama Yesus. Kita suruh diam, dia diam. Kita suruh bangun, dia bangun. Saya tanya, Bapak ada terima sesuatu? Baru dia cerita. Wah, dia pernah dapat 1 bulu. Nah, bulu ini kalau dicelup ke air, itu mulai manifest. Dan itu bukan dia lagi yang bekerja. Itu ada kuasa roh jahat yang bekerja di dalam diri orang ini. Dia menjadi kuat. Orang takut sama dia. Dan ceritanya serem. Ceritanya serem. Tapi ingat, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu lebih besar daripada roh jahat, daripada segala roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Nah, ketika saya tanya itu, dia dapat itu, sederhana ngusirnya. Kita ajak dia untuk mengaku, ikut doa kita, doakan, lepas. Didoakan lepas. Tidak manifestasi, tidak ada keributan. Roh jahat harus pergi dalam nama Yesus. Terlepas. Haleluya. Luar biasa. Yang penting kita harus tahu. Ketika kita lagi mengusir roh jahat, roh apa yang ada di dalam orang itu? Itu sebabnya kita harus peka dengan suara Tuhan. Ada amin. Sesederhana itu. Semudah itu. Jadi, kita harus apa? Kita harus melatih. Amin. Jadi hati kita adalah Tuhan selalu berbicara. Tuhan selalu berbicara di dalam hati kita. Yang kedua. Jadi kita harus punya waktu dengan Tuhan. Punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Sembah Tuhan. Berbahasa roh yang banyak. Utamakan itu. Kalau saudara nggak bisa doa, susah berdoa, doa pakai bahasa roh. Itu sesuatu yang luar biasa. Amin. Jadi biasakan diri. Saya membiasakan diri saya, ya, untuk senantiasa berbahasa roh. Kapan saja dan di mana saja. Saat saya berangkat kerja, di mobil saya berbahasa roh. Pulang, saya berbahasa roh. Waktu kerja ada waktu saya berbahasa roh. Di rumah kalau ada waktu berbahasa roh. Jadi kapan saja dan di mana saja, ketika kita punya ada waktu kosong, pakai itu. Amin. Jangan pakai waktu buat bengong-bengong yang nggak penting. Kita melatih, ya, biar roh kita itu semakin peka. Amin. Ada amin. Yang ketiga, Allah berbicara kepada kita melalui otoritas. Otoritas di sini adalah orang tua kita, ya, orang tua rohani kita,
pemimpin kita, dan Allah juga bisa berbicara lewat nabi, lewat gembala, lewat rasul. Ya. Tuhan berbicara lewat otoritas kita. Demikian firman Tuhan, Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Perintah Tuhan suruh kita apa? Hormati orang tua kita. Supaya apa? Supaya panjang umur kita. Amin. Supaya kita bisa bahagia di bumi ini. Dan kita bisa belajar bagaimana kita belajar taat. Kita belajar taat itu kita belajar dari Yesus. Kita lihat firman Tuhan di Filipi 2 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Yesus tidak perlu mati seharusnya. Dia mati karena kita. Tapi dia taat. Dia taat kepada Bapa dan dia melakukan itu sampai dia mati di kayu salib. Ini sesuatu yang luar biasa. Setiap kita harus bisa merendahkan hati kita. Merendahkan hati kita itu artinya kita belajar ketaatan. Orang yang taat itu orang yang rendah hati. Dikasih tahu, ya lakukan. Jadi anak yang baik, lakukan. Sewaktu kita kecil, kita harus menjadi anak yang baik. Ketika kita mulai dewasa dan kita menjadi orang tua, kita akan menjadi orang tua yang baik. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Ada amin. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Orang yang rendah hati dikasihi Tuhan dan disukai manusia. Amin. Orang yang rendah hati disukai Tuhan, disukai manusia. Betul nggak? Jadi belajar rendah hati, belajar taat. Taat dengan suara Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita dengar suara Tuhan, lakukan. Amin. Sebelum saya tutup, saya mau cerita. Suatu pagi, saya bangun. Itu kira-kira sekitar jam 4. Saya bangun tidur, saya ke toilet. Pipis, habis pipis, saya mau tidur lagi. Saya mau tidur itu nggak bisa tidur, Bapak Ibu sekalian. Dan kalau saya udah nggak bisa tidur, itu ada dua hal. Pertama, saya lapar. Kedua, berarti Tuhan mau bicara. Dan saya merasakan saya nggak lapar. Saya nggak lapar. Saya mau tidur juga nggak bisa, berarti Tuhan ini mau bicara. Saya langsung berbicara, Tuhan,
hamba-Mu siap mendengar. Ingat, berbicaralah Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Ketika saya mulai berbicara kepada Tuhan, saya siap mendengar. Saya dikasih satu gambar video. Nah, video ini sebelumnya dikirim oleh Pastor Stefanus di grup pastoral. Ada anak-anak muda baptisan air. Waktu malam sebelumnya itu, malam minggu itu, saya lihat video itu biasa-biasa aja. Orang dibaptis bukan sesuatu yang baru buat kita. Betul nggak? Buat saya nggak ada sesuatu yang baru gitu. Saya cuma lihat, biasa aja kan gitu. Dan saya tidak merasakan apa-apa. Tapi waktu saya tidur bangun pagi itu, Tuhan liatin video yang kemarin malam saya lihat itu. Dan saya tanya, ada apa Tuhan? Pesan apa dengan video ini? Tuhan bilang sama saya, kamu cari orang itu, bantu dia, muridkan dia. Saya harus taat. Amin. Ketika Tuhan berbicara kepada kita, bagian kita adalah taat dan melakukannya. Dan saya mulai berdoa. Saya menyembah. Tiba-tiba itu air mata itu mengalir terus. Mengalir terus. Itu kayaknya belas kasihan itu begitu kuat di dalam hati saya. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Air mata itu mengalir dengan sendirinya. Dan bagian saya harus taat. Saya harus ketemu orang itu. Singkatnya ya, diatur waktunya untuk ketemu sama Insan, dibantu sama Insan. Karena ini kan masih youth. Ya. Nah, Pastor Stefanus bilang sama saya, kamu harus ke situ, doakan dia. Ingat, saya udah taat sama Tuhan, saya harus taat sama otoritas. Pastor Stefanus adalah bapak rohani saya, yang memuridkan saya. Padahal saya udah dalam situasi COVID seperti ini, saya belum pernah ketemu orang langsung doain. Dan saya harus taat. Dan saudara tahu, ketika saya datang saya doakan, orang itu dikuatkan. Roh Kudus mulai berbicara sama saya tentang kehidupan dia. Saya mulai berbicara. Dia sama ada 2 temannya, jadi dia bertiga. Ketika saya mendoakan satu orang ini, Tuhan berbicara lagi sama saya. Doakan sama yang sebelah kiri saya. Udah selesai, doakan yang sebelah kanan saya. Jadi 3 orang itu didoakan. Ingat, saya hanya taat. Ketika Tuhan bicara sama saya, doakan orang ini. Saya hanya taat lakukan. Dan ketika saya mulai taat, Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang sendiri berbicara lewat hati saya, lewat mulut saya, dan saya katakan kepada orang itu.
dan tiga-tiganya diberkati luar biasa. Ada amin. Sesimpel itu. Jadi tidak susah buat kita untuk dengarkan suara Tuhan. Ada amin. Jadi saya hanya membagikan 3. Pertama, Tuhan berbicara lewat apa? Firman-Nya. Tuhan berbicara dalam hati kita, hati nurani kita. Hati nurani kita adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan berbicara lewat otoritas. Orang tua kita, orang tua jasmani, orang tua rohani, pemimpin kita, gembala kita, dan bagian kita adalah ketika kita mendengar suara Tuhan dan taat padanya, lakukan itu. Amin. Ketika kita mulai taat dan kita lakukan, kita akan melihat bahwa Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup kita. Amin. Itulah yang mau saya bagikan, sesuatu yang luar biasa bahwa Tuhan bisa berbicara kepada kita dan kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Dengar suara Tuhan itu tidak sulit. Dengar suara Tuhan itu mudah. Asal kita punya waktu persekutuan dengan Dia. Amin. Saya rasa saya cukup untuk membagikannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang telah dibagikan. Terima kasih untuk firman-Mu, bahwa firman-Mu terus bekerja di dalam setiap hati kami yang mendengarkannya Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan tertanam di dalam hati kami. Dan kami mau Tuhan belajar menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Bapak, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku mengucap syukur Tuhan setiap orang yang mendengarkan Tuhan. Hatinya Tuhan dibakar Tuhan. Hatinya Tuhan berapi-api Tuhan. Hatinya Tuhan mau dipakai oleh Engkau Tuhan. Bapak, aku berdoa Tuhan bagi setiap pribadi lepas pribadi Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini Tuhan. Engkau Roh Kudus yang bekerja luar biasa di dalam hidupnya. Roh Kudus, Engkau bekerja luar biasa. Firman-Mu bekerja luar biasa. Aku berdoa ada mujizat, ada tanda-tanda ajaib terjadi ketika mereka mulai mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku mengucap syukur Tuhan bahwa jemaat ini Tuhan, jemaat yang Engkau berkati Tuhan, jemaat yang besar Tuhan, jemaat yang Engkau pakai Tuhan, jemaat yang Engkau perluas Tuhan. Bapak, aku mengucap syukur, terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita persiapan hati kita untuk perjamuan kudus. Kita angkat roti bersama-sama, roti adalah tubuh Kristus yang telah diserahkan bagi kita. Ketika kita memakan roti ini, kita mengingat bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk kita. Dan setiap bilur-bilur yang menyembuhkan kita. Ketika kita memakan roti ini, kita mengingat bahwa semua sakit penyakit kita telah ditanggung oleh Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan oleh bilur-bilur Yesus kita telah sembuh. Kita makan ini kita dengan iman bahwa segala sakit penyakit tidak berkuasa atas tubuh kita. Dalam nama Yesus, mari kita makan bersama-sama. Demikian juga cawan ini adalah darah Yesus yang telah diserahkan bagi kita semua. Yesus mati di kayu salib untuk menanggung setiap dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Darah inilah yang menyucikan kita, yang menguduskan kita, yang membenarkan kita, membuat kita menjadi orang benar. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pengorbanan di kayu salib untuk kami. Engkau mati buat dosa kami. Engkau mati menyelamatkan kami. Engkau mati menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa semua sakit penyakit kami telah ditanggung oleh Engkau di kayu salib 2000 tahun yang lalu.
dan oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Kami katakan sakit penyakit dalam bentuk apapun tidak berkuasa, tidak berdaulat atas hidup kami, atas tubuh kami. Kami katakan sakit penyakit tidak berkuasa atas tubuh kami. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa tubuh kami adalah tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Terima kasih untuk usia panjang yang Kau berikan kepada kami, kekuatan kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara kekasih di dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan, kiranya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Sehingga firman itu hidup dalam hidup kita dan menjadi saudara berkat buat orang lain. Ya, Bapak Ibu, kita akan selesaikan kebaktian hari ini. Mari angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Dan sebagai hamba Allah, aku memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya engkau diberkati, berkat Tuhan Abraham, Isa, dan Yakub mengalir dalam kehidupan engkau, mengalir dalam keluargamu, mengalir dalam pekerjaanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya engkau diberkati melimpah-limpah, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu selalu berkelimpahan, keuanganmu selalu diberkati dan menjadi saluran berkat bagi orang banyak, menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitarmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati dan engkau ketika engkau keluar. Ketika engkau keluar, engkau memperoleh berkat dari Tuhan dan engkau membawa itu pulang ke dalam rumah tanggamu. Dan rumah tanggamu bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati engkau dengan damai sejahtera, hatimu dipenuhi dengan damai sejahtera. Dimanapun engkau melangkah, damai sejahtera itu dalam hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Aku memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang percaya katakan, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo Kak Ripka, halo Kak Nanda. Hai Ko. Halo, aku langsung ke Kak Ripka dulu deh. Kak Ripka mau nanya dong, jadi Kak Nanda ini siapa ya Kak? Ini namanya Nanda, teman aku. Teman kerja tuh Kak? Ya, teman kerja satu gedung. Berarti ini udah kenal lama nih tadi ya? Udah 2 tahun lah kok. I see. So, dari Karika atau Kananda boleh diceritain nggak sih gimana sih ceritanya awal mulainya bisa sampai ya diinjilin dan sekarang akhir baru? Jadi awal aku bertobat kan 2018 ya kok. 2018 sekitar bulan Maret. Ya. Kebetulan aku sama Nanda itu ketemunya satu gedung. Jadi awal kenalannya tuh bulan Juni. Nah, kan aku bertobatnya bulan Maret kan kok. Jadi aku rindu dong setiap orang yang aku kenal bisa Tuhan gitu kan. Ngerti keselamatan gitu. Terus awalnya sih aku layanin dulu sih keluarga aku kok. Layanin keluarga aku, mereka lahir baru semua. Terus kebetulan aku punya teman Nanda kan. Memang aku punya kasihan banget sih sama Nanda gitu kok. Hati aku sangat besar lah buat Nanda gitu kan. Ya terus awalnya sih kan aku tinggal di mes juga kan kok. Nanda juga tinggal di mes, tapi kita nggak satu mes, tapi deket lah ya. Terus main gitu kan. Terus tapi Nanda ini orangnya sangat tertutup kok, gitu kan, sangat tertutup, kayak gitu kan. Ya kita cerita-cerita tentang sekitar kerjaan doang lah ya, kerjaan, terus ya, itu doang lah, kan. Terus udah sekitar setengah tahun lah ya, setengah tahun. Terus aku tuh kan motivasinya awalnya itu karena belum
terlalu ngerti untuk menjangkau, ya aku pengen bawa dia ke gereja gitu kan. Pengen dia ke gereja, terus ngajak RE juga waktu itu, cuma dia nggak mau gitu kan. Terus tapi aku nggak pernah kayak merasa putus asa gitu, mencoba gitu. Terus dia juga pernah ikut ke gereja sih sekali putus asa. Oh, I see. Kenal sama Kak Lina juga ya. Terus, tapi aku waktu itu udah seneng banget dong kok. Dia akhirnya pernah ngikut. Mau ke gitu gereja kan. ya? Iya. Tapi abis dari situ aku tetap bangun hubungan sama dia. Tapi nggak ada sesuatu yang wow gitu kayak keterbukaan apapun nggak ada, sama aja gitu kan. Terus kayak berjalan setahun lah ya kok. Aku ngelihat nggak ada perubahan gitu, tetap aja kayak gitu. Aku pernah nanya sama Kak Lina juga, Kak ini gimana gitu kan. Terus Kak Lina jawab kayak gini, ya udah kamu cari yang lain, kamu nggak mungkin di situ-situ aja katanya gitu kan. Terus aku cari yang lain, kebetulan kita juga ada bertiga kok, ada lagi namanya Nova gitu kan. Jadi aku ke Nova gitu, mulai bangun hubungan sama Nova gitu. Terus tapi aku dapat masalahnya tetap sama, nggak ada keterbukaan gitu kan. Jadi kayak aku tuh di situ aja gitu kan, di situ aja. Terus kayak Tuhan ngomong sama aku, kamu putar balik dulu, nanti kamu balik ke sini. Istilahnya kamu balik lagi ke nanti kamu kembali ke Nova gitu kan. Nah kebetulan kok udah berjalan lama lah. Ini mendekati COVID kan, udah ada COVID nih. Terus kita itu disatuin gitu, mesnya itu disatuin per gedung kok. Jadinya kita tuh bareng, jadinya satu gedung gitu kan. Sekarang juga bareng berarti nih? Iya. Mau nggak satu mes sama aku gitu kan. Terus katanya ya udah oke katanya. Jadi dari cara aku yang tadi salah itu untuk menjauh dia, aku cari cara yang lain tanpa mengubah tujuannya gitu kan. Aku mulai bangun hubungan sama dia gitu kan. Kan gereja itu bukan gedungnya kan, tapi gereja itu bisa di mana aja. Gereja itu ada hidup sendiri yang membawa dampak dan pengaruh buat orang lain kan. Iya, amin. Iya itu. Aku mulai nih, aku ngomong sama Tuhan, Tuhan Engkau yang membuka hati Nanda gitu kan. Engkau yang membuka hatinya yang tertutup biar dia bisa melihat bahwa Engkau nyata gitu kan. Itulah setiap doa aku gitu kan kok. Terus tibalah kita kan sering bareng jadinya satu mes gitu ya kan. Kita sering kemana-mana bareng gitulah. Terus kita olahraga bareng, senam gitu kan. Terus sering main gitar kalau malam minggu kok. Ya gitu kan. Terus dia suka nyanyi kan. Ya udahlah cari kesenangan dia. Aku cari apa yang buat dia seneng. Aku cari gitu loh kok. Aku masuk dalam kehidupannya dia gitu kan. Ya terus abis itu tiba-tiba aku melihat satu mukjizat kok, kayak dia mulai terbuka tentang hidupnya gitu loh kok. Dia mulai terbuka tentang kehidupannya yang begitu menyakitkan gitu loh, masa lalunya gitu loh. Secara dunia sih mungkin dia nggak sadar gitu loh betapa pentingnya kasih seorang ayah gitu kan. Tapi di bawah alam sadarnya dia sebenarnya kurang kasih sayang gitu loh. Dia membutuhkan banget seorang bapak gitu loh kok. Jadi dia mulai terbuka tentang bapaknya, tentang keluarganya, dan juga tentang pacarnya kok. Waduh. Jadi aku melihat suatu mukjizat, tadinya dia nggak pernah cerita apapun kok. Dia cerita semuanya gitu. Wah, habis setengah tahun ya akhirnya. Wah, pekerjaan Tuhan gitu loh kok. Selama 2 tahun dia baru buka gitu loh kok. Selama 2 tahun buka. Wow. Hah? 2 tahun tuh, bukan setengah tahun Kak? Bukan, udah lama. Wow. Aku kan sempet juga tinggalin dia selama, nggak tinggalin sih kok, cuman kayak aku cari yang lain gitu teman ya? lagi. Tapi tetap bangun hubungan sama dia, nggak pernah ninggalin dia sih kok. Jadi udah sering bareng, terus dia udah mulai terbuka sama hidupnya dia, apa yang
terjadi dalam masa lalunya dia terbuka gitu loh kok, dan aku melihat itu suatu pekerjaan Roh Kudus gitu loh kok. Jadi aku semakin hari gitu kan, semakin hari aku juga bagi pengalaman aku bagaimana aku bisa mengampuni orang yang menyakiti aku gitu kan. Terbuka juga tentang kehidupan aku, bagaimana Tuhan mengubahkan hidup aku gitu. Aku cerita sama dia, aku pelan-pelan ajarin dia, bagiin dia lahir baru kok waktu itu kan. Bulan Maret gitu kok, aku bagiin dia lahir baru, tapi nggak langsung layanin dia gitu kok, karena aku nggak mau dia terima Tuhan gitu-gitu aja tanpa pengertian gitu kan. Tapi aku memang pelan-pelan gitu, pelan-pelan ngajarin dia sampai 2 minggu setelah itu aku baru bagiin lahir baru sama dia kok. Jadi aku ngomong sama dia, kamu tuh butuh Tuhan gitu kan, kamu tuh butuh Tuhan, kamu mau nggak terima Tuhan, kata begitu. Memang sih aku takut waktu itu kok, takut banget. Gimana ya kalau dia nggak mau terima Tuhan gitu kan. Tapi itulah maksudnya Roh Kudus menggerakkan gitu loh kok. Ya kamu harus maju. Nggak mungkin kamu tahu kalau kamu belum melakukan gitu kan. Jadi aku share sama dia kan tentang lahir baru itu gimana. Terus emang benar-benar Tuhan hadir gitu kok. Tuhan kayak mengurapi aku gitu, apa yang aku omongin dia bisa dia bisa menerima gitu, dia bisa menerima gitu. Awalnya kan dia tuh berpikir tuh semua logika kok, dia pakai logika terus, jadi kan agak susah untuk Mas. Jadi benar-benar dia itu kayak semuanya itu dia pakai logika terus. Iya. Sampai dia tuh ngerasain gitu loh betapa besarnya kasih Tuhan gitu kan. Dia baru menyadari. Habis aku lagi layanin dia udah ini tuh, hatinya udah pengen nangis aja dia itu ya. Pengen nangis ya, udah nangis. aku juga merasa tersentuh lah di situ. Jadi nangis-nangisan berdua tuh. Iya. Wah. Dia belum lagi aku doain dia kan udah nangis, apalagi sambil aku doain dia udahlah, memang benar-benar ya Tuhan, dia merasakan Tuhan itu hadir saat itu kan. Jadi aku dia rasakan gitu tuh hadirat Tuhan itu bulan Maret waktu itu kok. Ya. Maret kemarin ini berarti ya Kak ya? Iya. Wow, itu udah masa PSBB berarti ya? Mulai ya berarti? Iya. Wow. Gak usah nangis kamu. Nangis dong. Iya, nangis. Oke, aku ke Kak Nanda deh. Berarti Kak Nanda ini kan tadi dibilangin, berarti maksudnya kayak Kak Rika tadi bilang maksudnya udah dicoba selama setengah tahun ya, gitu. Terus kayak terbuka gitu. Terus kayak apa sih yang membuat Kak Nanda akhirnya terbuka gitu setelah 2 tahun? Jadi awalnya sih kok mungkin karena kita udah satu mes ya. Soalnya dari dulu sih udah kenal dia gitu. Tapi aku nggak tahu sebenarnya pribadi dia itu seperti apa. Aku hanya kenal, hanya si hai doang sama dia gitu kan. Walaupun dia sering ketemu aku anggap dia ya cuek aja. Di luar doang berarti ya pertemanannya. Akhirnya terbongkar semua di sini. Karena kan emang lahir baru aku tuh orangnya tertutup. Ya masalah aku ya cukup aku yang tahu gitu. Terus itu semenjak pindah mes, aku tuh ngerasa dia ini berbeda gitu. Dia ini orangnya berbeda. Aku punya banyak temen. Tapi dia itu lebih dari semua teman-teman aku gitu kok. Tisu dulu. Jadi emang dia tuh berbeda semenjak aku ngelihat dia setiap hari kan, semakin sering bareng, semakin satu mes kan
Setiap hari ngelihat dia, apa yang dia lakuin, gimana sifat dia. Jadi aku penasaran gitu. Ini orangnya ada apa sih di dalam dia gitu. Apa sih yang ada di dalam dia? Kok dia itu kayaknya baik banget ya, penuh sahabat, terus perhatian sama semua orang. Maksudnya dia tuh rindu gitu, rindu ke setiap teman-teman dia gitu kan. So, aku mulai penasaran sama dia, sering ngobrol sama dia. Terus ya semenjak dia ngomong tentang firman ya, aku tuh masih apaan sih gitu kan. masih nolak kok bener. Ya, walaupun aku udah merasakan dia tuh orangnya berbeda, spesial gitu. Terus itu semenjak kelamaan aku ngelihat dia berdoa, ngelihat hubungan dia sama Tuhan gitu kan. Ngelihat buah roh itu emang ada di dalam dia. Selama ini aku tahu buah roh itu seperti apa, tapi aku tuh nggak merasakan dan nggak kenal itu seperti apa gitu. Jadi aku ngelihat buah roh itu ada di dalam dia. Jadi aku semakin penasaran, aku semakin bertanya. Semakin aku bertanya, dia dengan rela melayani aku. Jadi aku tuh terharunya seperti itu. 2 tahun gitu aku menutup diri. Andaikan dulu dari awal mungkin aku lebih dalam lagi mengenal Tuhan gitu. Gitu loh kok. Jadi aku tuh ngerasa senang ya dilayani sama dia kan. Setiap nyanyi bareng sama dia, nyanyinya tuh udah nggak sekedar nyanyi lagi, udah berhubungan sama Tuhan gitu. Jadi aku bisa percaya, bisa lahir baru karena melihat emang sifat dan buah roh itu ada di dalam dia gitu. Gak cuma sekedar, biasanya kan kita nggak cuma sekedar dengar firman kan. Selama ini aku menemukan seperti itu kan. Misalkan ke gereja juga ketemu teman hanya sekedar seperti itu, kita ke gereja, kita dengar firman udah, tapi dia tuh berbeda gitu loh. Jadi aku tuh penasaran karakter dia ini dapetnya dari mana, seperti apa. Aku jadi malu. Padahal Karika dulu kayaknya nggak gini ya. Jadi karakter dia itu membuat aku penasaran gitu. Jadi aku pengen karakter yang seperti itu. Makanya aku tuh semakin penasaran, semakin bertanya sama dia. Iya. Wow. Berarti bisa dibilang Kanada ini mulai terbuka karena melihat ada sesuatu yang berbeda di dalam hidupnya Karika gitu ya. Iya kok. Wow. Jadi ngeliat bukti nyata dari sebuah firman itu gitu nyata. Iya. Terlihat secara langsung. Selama ini kita hanya sekedar ketemunya hanya sekedar ya mendengar firman, ya orangnya juga sama seperti kita juga gitu. Dia tuh beda, emang spesial gitu. Melihat saksi hidup berarti lah ya. Ya. Oke, aku mau nanya ke Kananda juga nih, habis Kananda dilain untuk lahir baru gitu. Ada nggak sih perubahan yang signifikan yang Kananda alamin gitu? Yang aku rasain sih ada kok. Dari yang dulunya pernah berdoa tapi cuma sekedar berdoa. Tapi semenjak baru aku mulai berbahasa roh. Jadi aku tuh mulai merasa aku tuh bicara sama Tuhan nyaman, berbeda. Kalau kayak dulu hanya sekedar berdoa gitu kan. Kalau sekarang kan kalau berbahasa roh setelah berdoa tuh damai yang dulu nggak pernah aku dapat gitu. Terus dari sifat-sifat aku juga mulai memperbaiki yang dulunya mungkin agak egois ya. Sebelum melakukan suatu tindakan egois, dalam hati tuh mungkin Roh Kudus menegur ya, jangan gitu. Jangan gitu, nggak boleh gitu. Jadi lebih ke sifatnya lebih baik kok. Terus lebih rindu mengenal Tuhan gitu. Setiap hari penasaran gitu, baca firman penasaran. Ini tentang maksudnya apa gitu. Berarti itu kemarin Karika lainin Kananda lahir baru sekalian terima Roh Kudus juga berarti ya? Baptisan Roh Kudus juga. Aku layanin dia bahasa aku layanin dia lahir baru tapi nggak langsung bahasa roh.
Mungkin Oh. seminggu kemudian Oh, aku layanin di nice. Bahasa Roh bener kan. Emang Langsung, udah. iya. Jadi nggak susah Wow. dia Iya. layanin. Langsung dapet Bahasa Rohnya, langsung lancar kok. Susah 2 tahun. Enggak, ya, Wow. lancar banget ya. Benih. Iya. Iya kan aku ngerasa kan ini tuh damai gitu loh Kak. Jadi aku melepaskan diri aku yang lama gitu. Apa yang aku dapat sekarang yang menurut aku damai dan baik ya aku jalanin gitu loh. Wow. Luar biasa. Ya, abis aku layanin Bahasa Roh juga aku belajar kok. Istilahnya dibimbing juga sama papi kan. Aku bagiin air juga gitu loh kok. Jadi memang kita doain sih COVID ini cepat berlalu, dia juga mau dibaptis gitu loh kok. Damai. Wow. Alright. Iya. Oh, ini mungkin pertanyaan buat Kananda nih. Apa sih yang kakak harapin ke depannya gitu? Harapan aku sih yang pertama ya mau memenangkan keluarga dulu kok. Kayak mama, adik gitu. Aku rindu biar mereka juga tahu tentang firman Tuhan, tentang kebenaran itu seperti apa. Terus aku juga punya temen ya. Aku sih belum mengerti ya kayak gimana gitu caranya. Cuman aku juga ngelihat Sirka gimana, aku juga mau mencoba gitu. Membangun hubungan yang baik dulu sama teman aku. Jadi aku tuh punya teman satu, aku juga rindu dia tuh bisa lahir baru, bisa lebih mengenal Tuhan. Jadi kok aku juga bisa ngeliat gitu kok perubahan apa yang terjadi sama Nanda. Kayak dulu itu setiap bangun tidur, terus libur selalu setel musik yang galau, musik band-band gitu loh. Nah, tapi sekarang udah jarang banget kok, udah enggak gitu loh kok. Terus orangnya dulu tuh mood-moodan. Kalau lagi capek gitu, diem aja. Terus kalau lagi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, diem aja. Pokoknya mood-moodan lah gitu kan. Tapi sekarang udah enggak kok. Iya, terus sekarang kayak dia tuh dulu juga sering nonton drakor kan. Tapi sekarang dia lebih memilih untuk dengerin khotbah gitu kan, dengan Tuhan. Ya, terus sekarang terus dulu juga apa ya? Terus sekarang juga semakin berapi-api, semakin haus baca firman, bagi waktu dengan Tuhan untuk saat teduh gitu kan. Terus sekarang ini juga kan aku juga punya teman 3 lagi bangun hubungan kok. Terus dia juga punya teman 1 gitu kan. Jadi saat kita pergi menjangkau walaupun dia lembur gitu loh, aku mau ikut nanti gitu loh kok. Aku mau ikut nanti. Pulang dari situ kan malam gitu kok. Dia nggak ngerasa capek, tapi dia ngerasa damai sejahtera. Kapan lagi kita ke sana gitu kok. Jadi benar-benar malah semangat ya. Iya. Kayak kemarin ya Senin gitu kan. Dia nanya ada acara apa gitu kan. Terus aku lagi Zoom di pemuritan kan sama papi mami kan. Terus ya udah aku pergi sendiri menjangkau katanya gitu kan. Wow. Luar biasa. Iya luar biasa memang. Ya benar. Jadi aku selalu ingat gitu loh kok Pak Step pernah khotbah kayak gini. Jangan pernah menolak kesulitan yang ada dalam hidup kamu karena kamu akan melihat mukjizat itu di depan gitu kan kok. Jadi meskipun aku sudah mendapatkan dia, tapi akhirnya kayak Tuhan ngomong ini partner kamu loh, ini teman kamu untuk menginjil khususnya di mes ini gitu loh kok. Jadi biasa. Jadi perjuangan Karipka 2 tahun gak sia-sia ya? Gak sia-sia kok. Emang Tuhan udah setting semuanya kok, udah setting dari dulu. Jadi aku tinggal ikutin alur dan polanya doang. Wow, keren. Iya. Wow, luar biasa ya. Wow, jadi maksudnya bahkan kayak Karipka, berarti Karipka udah mulai dari 2 tahun lalu ya? Iya. Wow, dan ya kita bisa lihat hasilnya sekarang ya, maksudnya bahkan malah dapatnya di masa-masa pandemik berarti ya? Iya kok.
Wow, luar biasa sih. Maksudnya gimana aku bisa dengar cerita kesaksiannya dari Kananda langsung juga ya. Gitu maksudnya tadi Kananda juga bilang maksudnya berubah karena pengen tahu lebih lagi tentang Tuhan karena ngelihat hidupnya Karika juga gitu beda dari yang lain dan akhirnya sampai sekarang ngalamin Tuhan secara real gitu untuk diri sendiri dan ya berindu untuk pergi menginjil ke teman-teman yang lain juga. Wow, luar biasa banget sih. Wah, aku jadi tambah semangat nih dengerinnya. Wow. Mungkin ada lagi Karika atau Kananda yang mau di-share? Ya itu tadi kok jangan pernah untuk menyerah ya. Kalau emang Tuhan suruh gitu kan, kalau memang Tuhan suruh ya tugas kita adalah ya beriman ya, pasti beriman, taat dan bertindak itu aja kok. Kalau dari aku sih pengalaman aku mau bagi sedikit ya, bagi siapapun nanti yang sebelum mengenal Tuhan ya. Kalau kita udah tahu hal yang diberitakan itu baik, jadi jangan membentengi diri dengan hal baik itu. Walaupun kita nggak ngerti, walaupun kadang kita ngerasa ini apaan sih gitu ya, iya apaan sih gitu. Dulu awalnya juga ngerasa kayak gitu, apaan sih gitu. Padahal aku itu udah tahu itu tuh firman, itu tuh benar gitu. Jadi kebanyakan yang belum lahir baru, belum mengenal Tuhan itu benteng dirinya itu tebal sekali gitu loh. Jadi dia tuh nggak berani melepaskan diri. Seandainya kita bisa melepaskan diri, kita udah tahu hal itu baik, pasti kita bakal merasakan Tuhan Yesus itu baik. Pasti juga kita akan lebih mengenal Tuhan. Intinya gitu. Amin. Wow, luar biasa banget nih kesaksiannya. Oke deh, thank you Karika, thank you Kananda untuk kesaksiannya. Take care and God bless you Kak. Thank you Kak. Oke, makasih juga.
who I am. It's who I am. It's who